Karena itu saya seringkali memberikan saran, kalau belajar hadis, jangan langsung membahas isinya. Ini seringkali teman-teman kita ini membahas kematan. Salah memang tidak, cuman sayang ada inspirasi yang tidak bisa digali. Teman-teman membahas hadis innamal a'malu binniyat, langsung ke isinya. Kenapa tidak membahas Umar bin Khattab yang meriwayatkan? Siapa beliau sebelum masuk Islam? Bagaimana perilakunya? Dan bagaimana transformasi kehidupannya pasca masuk Islam? Dan dilihat mesti ada perubahan. Orang yang keras, jauh dari kebaikan, buruk perilakunya, masuk Islam berubah baik. Nah ini antum yang masuk Islam, sudah puluhan tahun Islam, sudah baik apa belum? Jadi kalau orang tadinya buruk masuk Islam jadi baik, berarti parameter keislaman itu harus berubah, seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Pandangan lebih baik lagi, lisan lebih baik lagi, ya sampai dengan ke ujung kaki. Jadi kalau ada orang merasa masuk Islam, tapi belum memperbaiki keadaan dirinya, pasti ada yang belum sempurna dengan keislamannya. Ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa Rasul, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pengen berubah, lebih baik lagi, ingin dekat dengan Allah, ingin kembali pada tuntunan Rasulullah, bahkan di pertengahan dia mau berubahnya, belum sempat terlihat baik sempurna, baru berusaha. Lalu ajal menjemputnya, wafat dia. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya tetapkan surga untuknya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu tawaran dari Allah. Perniagaan yang sangat luar biasa. Kalau ada orang yang pernah membegal misalnya, sudah ada contoh. Ada Jundub bin Junadah bahkan. Ya, yang kemudian memilih bertaubat. Kembali kepada Allah. Dan dia berdakwah dengan taubatnya sampai mengajak sekampung di kota Ghifar masuk Islam. Dan diabadikan untuk mengenang dengan nama tempat kotanya, Al-Ghifari. Dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu berasal dari kota Begal. Kenapa disebutkan kalimat Al-Ghifari? Ya, untuk memberi pesan pada orang setelahnya. Saya dulu pembegal, sekampung saya begal semua. Cuman Allah kasih kesempatan saya taubat, saya ajak sekampung taubat, mereka taubat. Terus kamu pembegal sekarang, dan tidak mau bertobat, kamu siapa gitu? Jadi kalau orang dulu saja yang disebut jahiliyah mau taubat, kenapa anda yang keluar dari jahiliyah nggak mau taubat? Kalau ada orang pernah berzina, ada contohnya. Bahkan turun ayat Quran surah 39 ayat 53. Itu diantara orang yang pernah berzina pengen taubat, turun rahmat Allah. Karena dia merasa susah nih diampuni nih. Setan meresapkan virus terlanjur basah. Udah maksiat gak mungkin diterima. Ternyata Allah turunkan yang beda. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Turun ayat. Kata Allah, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku. Masih di aku hamba teman-teman. Masih di aku tuh. Dan kalimatnya disamakan dengan hamba yang soleh. Disebut dengan ibad. Bukankah Allah ketika menyebut hamba yang soleh dengan kalimat ibad? Silahkan lihat Quran surah ke-25 di ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba soleh disebut dengan ibad juga. Ketika ada orang bermaksiat ingin berubah taat dan bertobat disebut ibad juga. Makanya saya sering ungkapkan kalimat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu kalimat indah gitu. Dan itu kalimat cintanya turun di akhir ayat 222 Quran surah kedua ayat 222. Di ujung ayatnya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau taubat. Tawwabin itu yang merasa salah, berulang kali salah, dia terus taubat, perbaiki lagi. Karena memang setiap hari ini bagian tubuh kita ini tidak lepas dari salah. Mata kita dalam sehari berapa kali melihat yang salah? Lisan berapa kali berkata yang tidak tepat? Mungkin mata tidak salah, lisan tidak keliru, tapi pikiran kita kadang berdosa. Berapa kali hari ini pikiran kita berpikiran yang tidak baik bagi orang lain? Silahkan dicek. Karena itu teman-teman sekalian, maka siapa yang pernah mabuk, ayo tobat. Siapa yang pernah berzina, ayo tobat. Siapa yang pernah membunuh, ayo tobat. Dan Allah memberi kesempatan luas untuk membentangkan surga bagi mereka. Dan sudah banyak contoh, termasuk periwayat-periwayat hadis Nabi SAW yang dulunya punya riwayat yang kelam, tapi mereka berubah, memilih untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena itu kalau ada pilihan untuk berbuat baik, kenapa mempertahankan keburukan? Itu poinnya. Dan bisa masuk surga.